Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11 kelas 187 Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, fasilitator kami adalah Bapak Budi Darmawan SPD MT dan pengajar praktek Ibu Yusnita Nora SPD dan Bapak Riko Firdaus MPD, serta calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Asma Murni SPD, Ibu Nurafni Imran SPD, dan saya sendiri Yulia Primadewi SPD. Tujuan pembelajaran modul 3.3, 1. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 2. CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Program kegiatan intrakurikuler yang kami sepakati adalah Glitzer, Gerakan Literasi Selasa Rabu. Deskripsi program 1. Glitzer merupakan serangkaian program intrakurikuler yang dijalankan di sekolah secara berkelanjutan yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu pagi. Kedua, program Glitzer ini merupakan program literasi yang mencakup membaca, menulis, bercerita, puisi, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerita. Tujuan program Glitzer yang pertama membudayakan membaca, meningkatkan literasi murid, menambah wawasan murid, melatih murid berpikir kritis, melatih keterampilan mendengar dan daya ingat, serta menambah perbendaharaan kata, memberikan informasi baru, merangsang imajinasi, dan mengembangkan ide baru, memberikan motivasi dan inspirasi, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dalam menyampaikan gagasan, pertanyaan, atau ide baru. Bagaimana program atau kegiatan ini dijalankan? Program ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Rabu pada pukul 7.10 sampai pukul 8.00. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh murid, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bergantian menjadi instruktur dalam mengarahkan jalannya program literasi Glitzer ini. Misalnya, pada minggu pertama hari Selasa dilakukan kegiatan menulis puisi. Kemudian, hasil tulisan dibacakan di depan dan murid lain berperan sebagai pemberi tanggapan. Pada hari Rabu dilaksanakan kegiatan literasi dengan menyaksikan sebuah film anak yang berdurasi singkat. Setelah itu, murid menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari tontonan yang telah mereka lihat. Dan pada minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan berbagai macam program literasi lainnya. Alasan dalam pemilihan program Glitzer, 1. Karena literasi itu penting karena merupakan pondasi dari disiplin ilmu yang lain. 2. Memanfaatkan aset buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. 3. Masih rendahnya persentase literasi pada rapor pendidikan. Dan 4. Membantu mengurangi penggunaan gadget pada murid. Karakter lingkungan yang ingin dibangun, yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif. 2. Melatih keterampilan murid dalam berliterasi yang nantinya bermuara pada pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. 3. Memperkaya wawasan dan menentukan tujuan, harapan, dan yang diinginkan. 4. Melibatkan murid secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. 5. Mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Dan 6. Menggali dan melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Diagram Y program Glitzer, yang pertama suara atau voice, pertama melibatkan seluruh murid dalam membuat perencanaan Glitzer, dan yang kedua melibatkan murid dalam memilih program literasi apa yang akan ditampilkan dan siapa yang dilibatkan serta tempat pelaksanaan. Pilihan atau choice yang pertama memberikan kebebasan pada murid untuk mencari sumber referensi yang dijadikan sebagai sumber penunjang kegiatan literasi Glitzer selama hal tersebut bersifat positif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan dan properti penunjang lainnya.
Kepemilikan atau ownership, yang pertama merespon dan menindaklanjuti setiap masukan dan umpan balik yang datangnya dari murid, meminta pendapat murid tentang program Glitzer sebagai bentuk evaluasi dan refleksi, dan murid melaksanakan program ini dengan penuh tanggung jawab dan menyenangkan. Program kegiatan kurikuler yang Program disepakati kegiatan adalah kokurikuler Sabumi yang atau kami Sahari sepakati Babudayo yaitu Minang. Sabumi Sehari Babudaya. Deskripsi program, kegiatan Sabumi Sehari Babudayo Minang di sekolah adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Minangkabau kepada siswa. Melalui program ini, sekolah berperan aktif dalam mendidik generasi muda tentang adat, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Minangkabau. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai program ini. Tujuan program di sekolah, yang pertama, pendidikan budaya dengan memberikan pemahaman tentang adat dan nilai-nilai budaya Minangkabau, khususnya orang asli Bukit Tinggi tentang adat Kurai. Pengembangan karakter, mengenal adat dan budaya Minangkabau, khususnya adat Kurai, menanamkan nilai-nilai positif seperti gotong royong, hormat kepada orang yang lebih tua, dan kepedulian terhadap lingkungan. Tiga, penguatan identitas lokal, membangun rasa bangga akan warisan budaya daerah di kalangan siswa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertunjukan seni, mengadakan pertunjukan tari tradisional, musik, dan drama yang melibatkan siswa sebagai pemain sehingga mereka dapat merasakan langsung pengalaman berkesenian. Dua, workshop dan praktik, mengadakan sesi praktik membuat kerajinan tangan khas Minangkabau seperti membuat anyaman dari daun kelapa untuk pembuatan ketupat atau pembuatan makanan tradisional agar siswa dapat belajar secara langsung. Tiga, pertunjukan budaya. Mengadakan pertunjukan seperti pertunjukan pengetahuan umum tentang budaya Minangkabau, pertunjukan memasak masakan tradisional, atau pertunjukan menongeng Minangkabau. Keempat, kunjungan ke tempat budaya. Mengadakan field trip ke lokasi-lokasi bersejarah atau pusat-pusat budaya Minangkabau seperti Rumah Gadang atau museum budaya seperti Istana Pagaruyung, Prasasti Aditya Warman, atau Batu Batikam. Terakhir, diskusi dan seminar dengan mengundang narasumber untuk memberikan wawasan tentang pentingnya melestarikan budaya serta tantangan yang dihadapi. Bagaimana program atau kegiatan ini akan dijalankan? Program Sabumi ini dilaksanakan setiap bulan pada minggu ketiga. Pada hari tersebut, semua warga sekolah memakai pakaian Minang, perempuan yaitu baju basiba dan tarumpa songkok, serta laki-laki memakai baju taluak balango dan tarumpa datua. Dari mulai pagi sampai pulang sekolah, semua warga sekolah menggunakan bahasa Minang dan makanan yang disediakan di kantin, termasuk makanan tradisional Minangkabau. Alasan dalam pemilihan program Sabumi, satu, peningkatan pengetahuan. Siswa menjadi lebih memahami budaya Minang dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui adat Minangkabau, khususnya adat Kurai, serta dapat mengenal sistem kekerabatan di Minangkabau. Dua, pembentukan karakter, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam budaya Minangkabau. Ketiga, keterlibatan masyarakat, mengajak orang tua dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sehingga tercipta sinergi antara sekolah dan komunitas. Karakter lingkungan yang ingin dibangun, satu, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menerapkan adat istiadat dan budaya daerah setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dua, melatih keterampilan murid dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah yang sopan dan mengutamakan rasa hormat. Tiga, memperkaya wawasan dalam mengenal budaya Minangkabau. Empat, melibatkan murid secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lima, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial dan menciptakan rasa bangga terhadap kearifan lokal. Dan enam, menggali dan melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sendiri, sesama, dan lingkungan budaya setempat, khususnya adat Kurai. Diagram Y program Sabumi, yaitu suara atau voice, melibatkan murid dalam membuat perencanaan Sabumi dan melibatkan murid dalam memilih program Sabumi apa yang akan ditampilkan dan siapa yang dilibatkan dan tempat pelaksanaannya. Pada pilihan atau choice, yang pertama memberikan kebebasan pada murid untuk mencari sumber referensi yang dijadikan sebagai sumber penunjang kegiatan Sabumi selama hal tersebut bersifat positif.
dan memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan ide, memilih kegiatan, makanan tradisional, properti tradisional, dan penunjang lainnya. Pada kepemilikan atau ownership, merespon dan menindaklanjuti setiap masukan dan umpan balik yang datangnya dari murid, meminta pendapat murid tentang program Sabumi sebagai bentuk evaluasi dan refleksi, dan murid melaksanakan program ini dengan penuh tanggung jawab dan menyenangkan. Demikianlah tugas ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.